the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebelumnya saya terima kasih sekali untuk kesempatannya, luar biasa sekali. Hari ini saya lihat di sini happy birthday ke-21 ya, luar biasa. Saya jadi ingat 21 itu angka salah satu angka favorit saya. Ada yang tahu kenapa? Betul sekali. Itu kebetulan nih happy birthday tanggal 21. Saya juga baru beberapa hari yang lalu ulang tahun di tanggal 21 juga. Jadi luar biasa ya, luar biasa sekali. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Albert Hendra Jaya. Senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya. Saya tadi saya sampaikan saya juga berulang tahun di Juli 21 kemarin, dan saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun juga kepada Rumah Panti Bersinar. Luar biasa, selamat ulang tahun ke semuanya. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Salah satunya ada hadir bersama saya, Angel. Kemudian bertepatan di tanggal 21 ulang tahun saya juga diberikan kado spesial, di mana saya diberikan seorang istri, pasangan saya, Kristi. Boleh berdiri. Malu-malu dia, masih grogi nih. Saya juga senang sekali berada di tengah-tengah keluarga City Church. Luar biasa. Oke, tadi saya senang banget lagunya, ada Yesus 1, 2, 3. Tadi ada satu tertawa tadi ya kan. Ada satu kalimat yang saya suka sekali, ada pantun-pantunnya sedikit ya kan. Kalau nggak salah, Yesus setia setiap saat. Apa? Yesus kaulah sahabat selalu setia setiap saat. Saya jadi terpanggil untuk memberikan pantun. Hari Minggu tanggal 30. Kurang semangat nih cakepnya nih. Kita ulangin lagi ya. Hari Minggu tanggal 30. Janganlah ragu, bersama Yesus kita tempuh. Oke, kalau adik-adik semua, Bapak Ibu semuanya suka dengan tema, saya berikan judul tema. Saya tadi diberikan judul tema Aku Punya Visi. Oke, jadi tema yang saya mau sharingkan pada hari ini, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Ya, visi dari kehidupan kita harus mengetahui bahwa Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Teman-teman di sini, saya sapa di sini dengan teman-teman semua ya. Ini biar kayak semuanya muda-muda semua. Amin. Ada amin. Saya percaya Tuhan menempatkan kita di sini, di setiap lingkungan apapun itu gitu ya. Di setiap lingkungan pengaruh dengan visi dan misi untuk mendirikan kerajaannya Tuhan. Amin. Tapi teman-teman tahu gak, di sini ada 7 pengaruh lingkungan yang saya membagikan. Ini juga ada di buku yang saya baca beberapa bulan yang lalu. Namanya 7 Spheres of Influence, atau 7 pengaruh lingkungan. Simpelnya ada A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama gitu ya, lingkungan pengaruh apa sih? Yang pertama A, itu arts and entertainment. Oke, seni atau entertainment gitu ya. Kedua B-nya itu bisnis. Ya. 3 C ya, church and community, gereja atau komunitas. Jadi apapun yang kita sedang alami di hari ini gitu ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, percayalah Tuhan menempatkan kita di 7 pilar pengaruh lingkungan ini. Ya, tadi kita yang pertama arts atau seni ya kan, B bisnis, 3 C gereja atau komunitas ya kan,
D, distribusi atau media, ya kan, sosial media. Ini saya tadi lihat luar biasa sekali nih ya, tim multimedianya luar biasa, tim presentershipnya luar biasa. E, edukasi, ya. F itu family atau keluarga. G-nya government atau pemerintahan. Jadi saya percaya apapun dan dimanapun saudara-saudara ada ditempatkan, percayalah A, B, C, D, E, F, G ini adalah tempat di mana Tuhan tempatkan untuk kita berdampak memuliakan Tuhan. Amin. Nah, jadi tadi saya sampaikan visi dan misi kita itu mendirikan kerajaannya Tuhan. Kita baca, kita buka ayat kita di Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Saya bacakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi meskipun kita ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia. Meskipun kita ada di dunia, kita bukan berasal dari dunia. Oke, jadi bukan kehendak kita. Jadi kalau kita baca lagi ya Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi bukan kehendak kita ya. Seringkali kita kalau baca Alkitab kita suka penggal-penggal, kita ambil pilih-pilih maunya kehendak kita ya kan. Tapi di sini kita pelajari, datanglah kerajaanmu. M-nya besar, jadilah kehendakmu. M-nya besar juga, di bumi seperti di surga. Jadi kita belajar bukan kehendak kita tapi kehendak Kristus. Nah, kita akan belajar bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kita. Oke, kita buka di Lukas 17 ayat 21. Ini bicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Lukas 17 ayat 21 dikatakan demikian. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Boleh sampaikan ke sebelahnya teman-teman semuanya. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, jadi kalau tadi bicara mengenai visi gitu ya. Visi itu bicara mengenai arah tujuan. Visi juga bicara mengenai inspirasi, ya kan? Di sini kita belajar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman semua juga lagi bingung, visi aku apa ya hari ini ya di tempat ini gitu. Visi aku apa ya? Paling tidak ada 3 hal yang kita tadi dengan kita baca ayat firman Tuhan, ada 3 yang mau saya bagikan. Yang pertama, visi dalam atau tujuan hidup kita dalam hidup ini adalah untuk terus mengalami Yesus secara pribadi. Yang kedua, menghidupi kerajaan Allah yang ada di antara kita semua, melatih iman dan pelayanan kita. Yang ketiga adalah menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Nah, masalahnya nih teman-teman semuanya ya, seringkali kita itu kepleset. Ada yang tahu kepleset? Seringkali kita kepleset gitu ya. Arah dan tujuan kita itu seringkali dicuri, dibikin bingung, apalagi dengan sekarang gitu ya, semuanya sudah semakin maju, sosial media di mana-mana, atensi kita seringkali banyak sekali tuh dipakai ke layar kaca. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semuanya perhatikan, semua dalam kehidupan kita itu banyak sekali melihat layar kaca. Baik itu layar kaca handphone, layar kaca TV, ya kan, layar kaca mungkin jam tangan dan lain sebagainya. Oke, nah kita perlu mempelajari hal-hal yang seringkali dicuri atau dibikin bingung oleh dunia. Nah, salah satunya adalah visi. Visi ini seringkali dibikin bingung oleh dunia, dibikin kalau bahasa kita sekarang ini itu dibikin galau ya kan, akhirnya kita mudah rapuh dan itu yang seringkali dicuri. Nah, bicara tentang visi itu memiliki arti. Kalau misalnya mungkin kita mulai dengan bahasa Latin dulu ya. Bahasa Latinnya visi itu visio, yang memiliki arti penglihatan. Jadi secara umum visi itu mengacu pada kemampuan seseorang untuk melihat dan menggambarkan gambaran masa depan yang diinginkan. Nah, kalau misalnya visi itu adalah arah atau tujuan hidup, ya kan, nggak mungkin kita bisa mengetahui visi kehidupan kita kalau kita nggak berbicara, nggak menjalin hubungan yang intim
bersama penciptanya. Amin. Jadi di sini visi bicara tentang arah, visi bicara mengenai tujuan, visi bicara mengenai inspirasi. Sehingga kita perlu cek ke diri kita sendiri. Arah kehidupan kita itu sudah menuju kepada Kristus atau belum? Kalau visi bicara mengenai tujuan, apakah tujuan kita sudah mengarah kepada Kristus atau belum? Kalau visi bicara mengenai inspirasi, apakah inspirasi kita datangnya dari Kristus atau bukan? Oke? Saya punya, ketika saya mempersiapkan ini, saya pikir visi itu gimana ya caranya supaya lebih mudah diingat. Visi itu otomatis V-nya harus visi. Ya, jadi mengerti arti visi. Visi itu tadi memiliki arti penglihatan akan masa depan yang diinginkan gitu ya. I-nya itu bicara mengenai iman. Nah, ini adalah formula dari visi nih. Jadi V-nya visi, I-nya itu kita harus punya iman, S-nya itu semangat. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang sangat menyemangati, luar biasa pemilihan lagunya, lirik-liriknya juga sangat luar biasa. Yang terakhir I-nya itu adalah intim. Jadi kita perlu memiliki keintiman di dalam Tuhan. Oke? Visi kita atau visi penglihatan kita seringkali dicuri atau dibuat bingung. Nah, inilah yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini. Kita baca dulu ya di Yohanes 10 ayat 10. Ini bicara tentang gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Oh, ada di sini ya. Pencuri datang hanya untuk Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Ada 3 kata kunci yang kalau boleh saya sharing dan kita bedah lebih dalam lagi. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau misalnya tadi kita bicara tentang visi kita di kehidupan hari-hari ini seringkali dicuri, seringkali dibunuh, dihilangkan, ya. Dan juga dibinasakan. Nah, hari ini kita bisa terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang mudah dicuri oleh kuasa roh jahat dalam tujuan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, kita buka lagi. Ini hari ini kita akan banyak sekali buka ayat-ayat Alkitab, nggak apa ya? Ya kita sama-sama belajar. Seringkali kita kalau misalnya baca pesan itu, apalagi kalau misalnya dari pasangan kita gitu kan, baca ayat Alkitab itu wah sangat dijiwai ya kan. Nah sama juga nih, kita harus belajar untuk baca firman, untuk menjiwai setiap firman yang kita baca. Amin. Kita buka lagi Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Kita akan belajar melihat jalan-jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang sukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita perlu belajar tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita fokus ke kata kunci yang pertama, ya kan? Berjalan berbicara mengenai arah tujuan kehidupan kita. Arah kemana kita berjalan menentukan masa depan kita. Tadi pas saya datang ke sini, saya disambut juga dengan mungkin ada di sini gak ya, Daniel. Ada Bro Daniel. Halo Bro Daniel. Saya sampai kaget. Saya baru masuk terus dia kenalan, dia Bro Daniel. Wah, kok bisa tahu nih, saya bakal banyak bahas firman yang saya ambil dari kitab Daniel. Wah. Oke, jadi saya mau, ada yang tahu ceritanya Sadrak, Mesak dan Abednego? Tahu ya? Itu diambil dari kitab Daniel. Jadi Daniel keren. Kita buka ya Daniel 1. Nah, ini mungkin kita boleh baca 1 sampai ayat 21 ya, biar kita tahu. Kita akan bicara tentang visi, kita juga perlu mempelajari identitas dan tujuan. Nah, di cerita ini kita banyak belajar tentang identitas dan tujuan dari Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Oke, kita baca dulu
ceritanya. Ini tadi yang tadi saya share itu belum dimulai. Kita baru mulai di ayat cerita ini. Kita buka dulu ya, Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Sudah dapat? Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Kalau misalnya teman-teman semua sudah sangat familiar dengan ceritanya, ini adalah cerita tentang Istana Babel, ya. Kita baca di ayat pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4, ini yang penting. Ayat keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 5 dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabuh setiap hari dan santapan raja dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Kita berhenti dulu di situ ya. Kalau bisa kita lihat tadi di ayat keempat ya, ini adalah identitas dan tujuan dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kan? Kalau bisa kita nanti percepat ceritanya, ini adalah identitas mereka. Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan orang-orang yang cakap. Siapa yang mau seperti itu? Ini kok sedikit banget nih, nggak ada yang mau seperti itu nih. Ayat kelima, ya kan, tadi bilang mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ini bicara mengenai proses, ya kan. Kalau misalnya kita baca lagi, mungkin ini karena tadi saya disampaikan saya hanya punya waktu 45 menit ya, 45 menit. Saya akan coba bahas. Kita mungkin bapak ibu, teman-teman, saudara semuanya, kalau misalnya nanti baca apalagi ini Daniel nih, ini kitab Daniel, baca deh Daniel, buku kitab Daniel. Ini ceritanya luar biasa sekali. Oke, banyak bicara tentang visi dan arah, tujuan, dan inspirasi kita yang tertuju kepada Tuhan. Kalau kita baca lagi di ayat ke-10, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, ayat 12 dikatakan, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ya, di sini kita ngelihat ceritanya ketika di saat itu identitas dan tujuan ini harus diuji. Oke, harus diuji, dan di sini di ayat 12 dikatakan bandingkanlah perawakan kami. Jadi pada saat itu lagi dibanding-bandingin. Bahkan ada yang disuruh diberikan santapan raja, ada yang juga yang diberikan air dan sayur. Oke. Kemudian dikatakan bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Oke. Kita baca lagi di ayat 14. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi bayangin ketika ada perbandingan itu ya, ada yang makan dengan santapan raja, ya kan, ada anggur juga, dibandingkan dengan orang-orang yang hanya minum air dan sayur. Oke. Nah, saya akan ke poin berikutnya. Tapi ini yang perlu kita baca dulu. Di ayat 17 dikatakan demikian. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat yang terakhir,
Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di kerajaannya. Oke? Nah, ini adalah identitas dan tujuannya, ya. Mereka diberikan identitasnya, gitu kan? Cuman perlu diuji. Nah, visi dari kehidupan masing-masing dari adik-adik semua di sini juga perlu diuji, ya kan? Nah, ujiannya itu nggak cuman dibutuhkan 3 tahun tadi, tapi kalau misalnya tadi kita udah lihat, udah tahu ya ceritanya yang masuk ke perapian. Ada tahu Daniel berapa? Daniel 3. Nah, ini kita boleh baca lagi. Ya, jadi Daniel 1 bicara mengenai identitas, bicara mengenai tujuan. Kenapa ada cerita Daniel itu siapa, Sadrak, Abednego, ya kan, Mesak itu siapa, gitu kan. Nah, kita akan loncat ke Daniel 3. Ini adalah cerita di mana iman, ya, dan visi itu diuji. Oke? Kita baca aja Daniel 3 ayat 16 sampai 18, singkat saja. Ayat 16 disampaikan gini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini masih berhubungan ya dengan Daniel yang pertama ya, menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jadi kalau teman-teman mengikuti ceritanya, mereka gak mau menyembah berhala pada waktu itu, ya kan? Raja Nebukadnezar mendirikan berhala tinggi besar, ya kan? Dan semua orang harus menyembah berhala tersebut, ya. Tapi disinilah kita lihat visi, ya kan? Tadi ada visi, ada iman, semangat, dan juga keintiman bersama Tuhan, ya kan? Ini yang diuji di Daniel 3. Kita lihat cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 17 kita lanjutkan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18 disampaikan, tetapi seandainya tidak. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kalau misalnya seandainya tidak, ini kalau misalnya teman-teman semua bicara tentang seandainya tidak, berarti kan biasanya hasil atau kelanjutannya yang jelek ya. Di sini disampaikan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah cerita di mana visi, ya, yang juga banyak bicara tentang identitas kita, itu betul-betul diuji, ya kan? Di sini kehebatan Sadrak, Mesak, dan Abednego terletak bukan pada saat mereka tidak kebakar, ya kan? Tetapi ketika mereka berlatih dan disiplin untuk memiliki arah tujuan hidup yang benar, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Dia tetap, ya kan, seandainya tidak, mereka tetap tidak menyembah berhala. Kehebatannya juga terletak pada cara pikirnya. Kehebatannya juga terletak pada respon dari hatinya untuk tidak minta dijauhkan pada masalah, nggak minta untuk dijauhkan dalam cobaan, tapi melainkan untuk punya iman percaya, sekalipun di tengah cobaan semua akan baik-baik aja karena Tuhan beserta mereka. Amin. Sama juga nih, banyak dari kita mungkin ke gereja gitu ya, atau berdoa, seringkali arahnya benar apa salah? Benar apa salah nih? Tujuan kita kalau berdoa seringkali banyak sekali punya shopping list ya, punya hal-hal yang kita, Tuhan berkati saya A sampai Z tuh, ya kan? Nah, sama juga nih, ketika kita berdoa untuk kita mengetahui visi kita, apa yang mau kita capai gitu ya, kita juga perlu memiliki arah yang benar dalam kita berdoa, ya kan? Nah, sekarang saya juga mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya untuk cek arah tujuan kehidupan kita hari-hari ini gitu ya. Terus koreksi dan kejar firman Tuhan setiap hari. Amin. Ingat ya teman-teman, iblis itu seringkali mencuri, tadi kita baca ya, mencuri, ya kan, membunuh dan membinasakan. Hari-hari ini banyak sekali kita dibikin bingung ya. Nah, iblis itu juga gak pernah mundur.
Ya kan? Iblis itu hanya mencari waktu yang tepat. Bapak Ibu, ada di saudara kayaknya nggak percaya nih kayaknya. Kita buka ya ayatnya ya. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13 kita lihat bahwa iblis itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuat kita bingung, membuat kita galau, ya kan, membuat kita jadinya nggak percaya diri. Oke, Lukas 4 ayat 13 dikatakan demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur ya. Apakah mundur artinya kalah? Belum ya. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi ini kenapa di dalam visi tadi yang saya sampaikan, V itu kita perlu mengerti arti dari visi, ya kan, penglihatan akan masa depan yang ingin kita capai. I-nya itu kita perlu memiliki iman di dalam Tuhan. Tapi iman kalau misalnya nggak punya semangat, nggak punya action gitu ya, akan percuma juga gitu. Dan yang terakhir adalah iman, ya kan. Makanya kita perlu melatih iman kita, nggak cuma ketika misalnya hari ini adalah hari Minggu, tapi kita perlu melatih iman kita setiap saat. Tadi lagunya apa? Yesus, sahabat, terus keduanya selalu hadir setiap saat. Sama juga dengan kita harus terus melatih iman kita setiap saat juga. Oke, kita kembali ke ayat yang tadi gitu ya. Jadi berjalan itu bicara mengenai arah tujuan kehidupan kita. Nah, kita kembali lagi ke ayat Mazmur tadi ya, Mazmur 1 ya. Ketika kita belajar untuk jalan-jalan orang benar dan jalan orang fasik, saya rasa ini adalah ayat yang akan membantu adik-adik semuanya untuk paling tidak mengerti jalan atau arah tujuan yang benar dan jalan orang-orang fasik itu seperti apa. Ini yang akan mempertajam visi kita. Tadi kalau kita baca lagi Mazmur 1 ayat 1-2, mungkin yang satunya aja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan itu bicara mengenai arah tujuan. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri itu bicara mengenai fondasi. Berdiri berbicara mengenai dasar atau fondasi. Lebih banyak mana nih pengaruh dunia versus pengaruh firman? Ayo, lebih kuat mana nih, pengaruh dunia atau pengaruh firman Tuhan? Pengaruh dunia ya, waduh, gawat ini. Kita lebih sering lemah, kita lebih sering tunduk dengan pengaruh-pengaruh dunia. Kalau saya contoh nih ya, tadi kan kalau misalnya kita ambil contoh dari Daniel tadi ya, santapan raja sama anggur, oke, melawan air dan sayur, ya kan? Anggur itu identik dengan kemabukan ya. Jadi sama juga gitu yang kita lihat di hari-hari ini gitu ya. Hari-hari dunia banyak mengajarkan hal yang sama gitu. Alkohol lebih baik daripada air gitu kan. 4 sehat, 5. Nah, ini benar nih. Kalau saya tanya nggak di sini sih, nggak di sini. Yang kita butuhkan itu apa sih? 4 sehat, 5 sempurna. Nggak begitu katanya. Yang kita butuhkan adalah 4 sehat, 5 miliar katanya. Bener gak tuh? Itu juga dibikin bingung kita. Yang tadinya 4 sehat, 5 sempurna, kok sekarang menjadi 4 sehat, 5 miliar yang kita perlukan. Ya kan? Sama juga gitu. Yang kita butuhkan adalah air dan sayur gitu kan. Nah, ini juga sama gitu kan, santapan raja dan anggur ya kan. Semua kemewahan gitu kan. Nah, tadi kita bicara mengenai kalau diceritain Daniel tadi ya, anggur. Sebenarnya yang salah bukan alkoholnya, tapi ketika kita menjadikan alkohol sebagai Tuhannya yang mengambil alih gitu kan. Makanya kalau misalnya kita mabuk itu biasanya ini kapal goyang nih kapten gitu ya. Maka dari 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Maka kita perlu memiliki pengharapan yang tertuju dan memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Kita buka 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 16. Ini kita bicara tentang dasar dan bangunan ya.
Ayat 11 dikatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12 ada. Entahkah orang membangun ia di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Berikutnya ayat 13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Next, ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Makanya tadi kita sama-sama belajar bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan Yesus yang tahan uji? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan ya untuk adik-adik semuanya. Ketika kita baca firman, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang tahan uji? Mungkin adik-adik yang bisa tahu jawabannya dalam hati. Oke. Kita adalah bait Allah. Jadi ketika teman-teman, saudara-saudara, adik-adik semua bertanya gitu ya, visi aku apa gitu kan, kita perlu mengenali identitas diri kita sendiri dulu, ya kan? Kita perlu tahu bahwa kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa kita adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam kita. Pertanyaannya, bagaimana respon kita hari ini? Amin. Kalau misalnya kita kembali lagi ke Mazmur 1 sampai 2. Kita kembali lagi ya ke Mazmur tadi ya. Tadi kita bicara tentang berjalan itu adalah arah tujuan hidup kita. Berdiri itu bicara tentang fondasi. Oke. Berikutnya kita baca ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk di sini bicara mengenai pilihan. Oke. Duduk di sini bicara tentang pilihan. Kalau misalnya kita baca dulu ya, kalau misalnya tadi kita ingat di ceritanya Daniel tadi tentang Sadrak, Mesach dan Abednego. Bayangin adik-adik semua kalau misalnya ada di cerita tersebut, diuji imannya, ya kan, ditaruh di tempat perapian. Kira-kira pilihannya adik-adik, Bapak Ibu seperti apa? Apakah masih mau mempertahankan iman? Sulit ya. Tapi di sini adalah pilihan yang diambil, dan inilah yang harus bisa kita pelajari di hari-hari ini. Jadi dulu tadi bicara mengenai pilihan. Kita baca dari Filipi 1 ayat 21 disampaikan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di ayat 25-nya dikatakan, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Hidup kita itu membutuhkan pilihan. Banyak dari kita kembali lagi dibikin bingung, pilihan mana sih yang harus kita ambil, ketika banyak sekali hal-hal yang mungkin jauh lebih enak, jauh lebih mudah gitu ya, tapi pengaruh dunia itu jauh lebih kuat, sehingga kita mudah sekali dibikin nggak percaya diri. Kita lebih mudah untuk memilih hal-hal yang kita sebenarnya tahu di Alkitab nggak boleh, tapi karena pengaruh dunia begitu kuat dan diri kita lemah, sehingga kita dibikin keliru, dan akhirnya kita tidak lagi mengerti identitas kita di dalam Tuhan, sehingga visi kita dibelokkan. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi tadi kita bicara itu ya, yang pertama ya kan, kita belajar tentang berjalan itu bicara tentang arah tujuan, ya kan. Kedua kita bicara tentang apa? Di Mazmur 1 berdiri ya. Berjalan itu berbicara tentang arah tujuan. Berdiri berbicara tentang fondasi.
Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk bicara mengenai pilihan. Di ayat kedua dikatakan, Mazmur 1 ayat kedua ya. Nah, ini adalah solusinya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, inilah solusinya gitu ya, untuk adik-adik semua di sini, untuk mengetahui ya kan visi. Misalnya hari ini adalah hari di mana teman-teman mungkin bertanya, oh ya ini topiknya tentang visi, tentang mimpi kita, arah tujuan, inspirasi, ya kan. Tapi apa ya visi dalam kehidupan aku hari ini? Ayo kita tanya kembali di penciptanya. Artinya tadi ya, V itu kita perlu mengerti bagaimana ya Tuhan penglihatan tentang kehidupan aku di masa depan. Ini aku punya mimpi, ini aku mau capai. Bagaimana caranya? Kita perlu tanya kepada Tuhan, ya kan? I-nya bicara mengenai iman. Tadi kita banyak belajar dari cerita dari Daniel, ya kan? Sadrak, Mesak dan Abednego ketika di dalam pencobaan pun mereka mempertahankan imannya. Di dalam mencarikan visi kita perlu melatih iman kita. S-nya kita bicara mengenai semangat, ya kan? Ada yang tahu cerita tentang Yesus tertidur di dalam kapal? Ya, ada yang tahu ya? Bayangin, mungkin kita nggak perlu buka ayatnya. Bayangin kalau misalnya pada saat itu Tuhan Yesus ada di kapal atau enggak? Ada di dalam kapal ya, ada di dalam kapalnya. Jadi ketika judulnya kan Yesus tertidur di dalam kapal, ya. Seringkali ketika misalnya di dalam kapal itu, kalau misalnya kita baca di ayat Alkitab, mereka harus membangunkan Yesus di dalam kapal yang sama. Nah, ini adalah gambaran yang saya mau bagikan juga. Kapal itu juga bicara tentang hati kita. Pertanyaannya ya adik-adik semuanya, apakah Tuhan Yesus tertidur dalam hati kita? Seringkali ketika kita merasa bingung, ya kan, visi kita apa ya, tujuan aku, kenapa ya aku ada di sini, kenapa ya aku harus mengalami ini, aku harus mengalami itu, gitu kan. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bertanya kepada Tuhan, kita perlu bangunkan Tuhan. Tuhan, ini adalah situasi yang aku alami, ini adalah waktu di mana aku harus mengalami ini semua. Apa yang harus aku perbuat? Kita perlu ada semangat tadi, ya kan? Jadi V-nya itu visi, I-nya itu iman, ya kan? S-nya itu ada semangat. Karena kalau misalnya kita punya iman tapi kita nggak melakukan apa-apa juga percuma gitu, ya kan? Jadi kita perlu punya semangat untuk membangunkan Tuhan. Tuhan, jangan tertidur dalam hati aku. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman semua ada rasa sedih, ada rasa bingung, ayo bangunkan Tuhan, ya kan? Tadi kita percaya, kita belajar, ya kan? Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di dalam kita, ya kan? Roh Tuhan ada di dalam kita, ya kan? Di tadi ya 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke? Nah, makanya sama juga ketika cerita Yesus tertidur tadi, kita perlu membangunkan Tuhan. Artinya kita, itu kata kerja ya, membangunkan itu adalah kata kerja. Kita perlu bergerak, kita perlu berdoa, bertanya kepada Tuhan. Oke? Jadi itu adalah poin ketiga tadi, duduk bicara mengenai pilihan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa punya pilihan untuk putus asa, kita punya pilihan untuk ya udah deh, nggak usah ngapa-ngapain deh, udahlah, kayaknya Tuhan udah nggak sayang lagi sama aku, ya kan? Tapi kita juga punya pilihan yang sama, kita punya pilihan untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Kita juga punya pilihan untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 ini adalah ayat penutup, ya kan? Saya bacakan yang 97 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99 dikatakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat 100 dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Amin. Ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap saat, kita lebih bijaksana, kita lebih berakal budi, kita lebih mengerti. Seringkali ketika kita menyiapkan
iman kita mempersiapkan itu last minute gitu, atau terakhir-terakhir aja ketika misalnya lagi ada masalah kita baru datang gitu ya. Makanya inilah yang harus kita latih. Sama juga ketika tadi kita bicara tentang Daniel tadi ya, Daniel di gua singa. Kehebatan Daniel itu bukan pada saat dia di gua singa sebetulnya. Kehebatan Daniel itu terletak pada kedisiplinannya dia untuk berlutut dan berdoa 3 kali. Ya, Daniel 6 ayat 11 mungkin bisa kita buka sebentar saja. Daniel 6 ayat 11 ini adalah, jadi saya banyak ambil cerita firman Tuhan dari kitab Daniel ya. Kitab Daniel tadi yang ayat pertama itu bicara tentang mengenai identitas, ya kan? Kalau misalnya kita fast forward lagi, Daniel 3 itu bicara tentang di mana visi, iman, semangat kita, keintiman kita diuji, ya kan? Nah, Daniel 6 ini bicara tentang Daniel di gua singa. Ini juga bicara tentang ujian lagi nih, ya. Tapi kembali lagi saya ingatkan, ketika saya renungkan firman ini, kehebatan Daniel itu bukan terletak pada saat ia di tengah gua singa dan akhirnya selamat, enggak. Kehebatan Daniel itu terletak pada kedisiplinannya dalam berlatih, ya kan, untuk mengambil pilihan yang tepat. Kita baca ya, Daniel 11. Demi didengar dengan Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Pertanyaannya, apakah kita semua biasa melakukan ini? Ya kan, ketika kita ada pencobaan ini, seringkali yang tadi saya sampaikan, seringkali kita mulai melakukannya itu, kita datang ke Tuhan, kita mulai berdoa hanya ketika masalah itu datang. Jadi persiapan kita itu sangat-sangat last minute atau di ujung-ujungnya aja gitu loh. Tapi di sini kita belajar, ya banyak sekali cerita-cerita firman Tuhan yang luar biasa yang saya pelajari di buku Daniel. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya untuk punya semangat ya, punya semangat untuk baca kitab Daniel, ya kan? Dan kitab Daniel nggak terlalu banyak, jadi sangat-sangat baik sekali untuk kita baca dan pelajari. Ya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Kehebatannya juga terletak pada cara pikirnya. Kehebatannya terletak juga pada respon hatinya untuk tidak minta dijauhkan dari masalah atau cobaan, melainkan iman percaya. Sekalipun di tengah cobaan, semua itu akan baik-baik aja karena mereka yakin mereka punya Tuhan yang jauh lebih besar dari pencobaan tersebut. Saya akan tutup. Ya, tadi kita bicara tentang visi. Visi itu bicara tentang arah, tentang tujuan, tentang inspirasi. Maka kita perlu memiliki arah, tujuan, dan inspirasi yang dilandaskan oleh Kristus. 3 hal yang mudah dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis, ya kan? Itu adalah tadi ya, berjalan. Inilah yang sering banget dibikin bingung, ya kan? Arah tujuan kita seringkali dibelokkan, maka itu kita perlu memperbaiki arah dan tujuan kita kepada Kristus. Berdiri bicara mengenai dasar kita harus berasal dari Kristus. Duduk bicara tentang pilihan yang tepat dalam Kristus. Solusinya adalah untuk kita terus memiliki semangat, kesukaan akan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam, dikatakan demikian. Dan saya ingatkan kembali, ketika teman-teman semuanya bingung gitu ya, paling tidak visi punya 4. Visi itu mengerti bahwa visi adalah penglihatan akan masa depan yang mau dicapai, sehingga kita perlu iman. Ya, oke, iman yang dilandaskan oleh Kristus. Oke, S bicara tentang semangat. Karena kalau sudah ada iman, nggak ada semangat, nggak ada action, percuma. Ya kan, kita perlu latih iman kita menjadi pelaku firman Tuhan. I yang terakhir adalah intim. Kita perlu terus mengejar, kita terus bangun keintiman kita bersama Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa.